Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penuai Bible Teaching pada hari ini akan kita dasari dari Mazmur 145 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus meyakini bahwa bukan suatu kebetulan, ya memang ada upaya kita, tapi di dalamnya tetap kita percaya Tuhan yang punya kehendak. Bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya, para guru, kepala sekolah, tendik, kita warga Penuai, kita ada di sekolah Penuai ini, itu semua oleh karena kehendak Tuhan. Dan kita juga harus meyakini bahwa kalau kita mendambakan, kita merindukan untuk bekerja, untuk mengajar di suatu sekolah, sebagai orang percaya, kita harus betul-betul bahwa sekolah itu harus menjadi sekolah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekolah yang dikehendaki Tuhan. Sekolah yang keberadaannya itu bisa menjadi kepanjangan tangan dan kepanjangan hati Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa sekolah Penuai itu merupakan lembaga pendidikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa saya terlalu yakin mengatakan bahwa sekolah Penuai adalah satu lembaga pendidikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena sekolah Penuai ini memiliki dasar, arah, tujuan, dan goal akhir yang jelas. Dan melalui pembacaan tadi juga ayat yang sudah kita baca, dan melalui visi misi sekolah Penuai, maka tema Penuai Bible Teaching pada hari ini adalah kita akan belajar tentang pendidikan yang menyelamatkan. Pendidikan yang menyelamatkan. Dan puji Tuhan bahwa sekolah Penuai adalah menjadi satu lembaga pendidikan yang menyelamatkan. Dan kita akan merenungkan beberapa hal. Mengapa pendidikan itu harus menjadi pendidikan yang menyelamatkan? Nah, kalau kita menyadari bahwa kepada kita ini diberikan satu tanggung jawab, diberikan satu kepercayaan. Kita harus mendampingi anak-anak kita. Kita harus menjadi mentor bagi mereka. Kita menjadi gembala bagi anak-anak kita. Dan yang harus kita mengerti bahwa mengapa pendidikan yang kita lakukan itu harus menjadi pendidikan yang menyelamatkan. Yang pertama karena anak-anak kita ini mereka sedang dalam satu masa kehidupan, kemajuan teknologi, kemajuan zaman yang satu sisi itu bisa menjadi peluang, tapi satu sisi juga bisa menjadi ancaman. Dan mengapa pendidikan itu harus menjadi pendidikan yang menyelamatkan? Karena memang kita menghadapi namanya tantangan generasi zaman now. Nah, anak-anak kita ini menghadapi namanya tantangan generasi zaman now. Di antaranya yang pertama, mereka akan menghadapi yang namanya kenakalan remaja. Kalau kita lihat berita-berita, ya memang ini sudah ada dari dahulu, bukan hanya sekarang. Tapi semakin kesini-sini, semakin masif. Kita diperlihatkan tontonan kenakalan-kenakalan remaja. Tidak sedikit anak-anak yang masih usia sekolah, mereka
terlibat dalam tawuran pelajar, mereka terlibat di dalam nafsa, ada rokok, ada narkoba. Makanya sekolah kita juga secara berkala mengadakan seminar narkoba. Kemudian juga bagaimana anak-anak kita sekarang ini mereka banyak yang berurusan dengan hukum. Kita sering mendengar ada anak masih muda belia, bahkan anak-anak bisa membunuh temannya sendiri. Dan hal ini memang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3, bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan Alkitab tentang karakteristik anak-anak zaman sekarang ini, itu memang sangat memprihatinkan, sangat memilukan hati. Dikatakan bahwa di 2 Timotius 3, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan Alkitab pun sudah menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan masa yang sukar itu oleh karena apa? Karakteristik manusia, adab manusia, etika manusia itu sudah sangat-sangat rusak. Beberapa catatan tadi. Dan itu juga yang akhirnya apa? Menjadi tontonan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini didasari oleh karakteristik anak-anak yang sangat memprihatinkan itu. Bagaimana anak sekarang dengan mudahnya mengakses informasi tanpa batas, bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga sangat rentan sekali anak-anak kita, generasi zaman now ini, karakteristiknya akan dirusak oleh setan melalui propaganda, baik media, perilaku-perilaku sosial yang tiap hari mereka lihat, tiap hari mereka hadapi. Dan kita tidak bisa mencegah hal itu, karena memang hal itu secara natural memang terjadi seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Makanya satu sisi itu menjadi peluang, tapi juga menjadi ancaman. Nah, itulah sebabnya sekolah harus menjadi pendidikan yang menyelamatkan. Karena anak-anak kita ini, mereka menghadapi yang namanya tantangan generasi zaman now. Ada kenakalan remaja. Kemudian juga anak-anak kita sekarang ini mudah sekali terpapar dampak negatif dari era digital. Kalau kita perhatikan tentang perilaku anak-anak kita, mereka mudah sekali kecanduan gadget dan internet. Penurunan prestasi akademik, ada namanya cyberbullying. Anak-anak juga rentan, mereka mengalami paparan konten negatif, kehilangan kemampuan sosial, masalah kesehatan fisik, meniru gaya hidup tidak sehat, rentan terhadap kejahatan digital, dan tidak sedikit, tidak jarang, bahkan di grup WhatsApp anak-anak kita pernah mendengar, melihat bagaimana mereka membuat narasi-narasi yang negatif, narasi-narasi yang membuli, narasi-narasi kebencian. Nah, anak-anak kita yang mereka notabene juga sekolah di tempat kita, mereka juga tidak safety, artinya mereka juga dapat mudah terpapar dampak negatif era digital. Nah, kemudian juga generasi sekarang ini, anak-anak sekarang ini, mereka juga mudah sekali mengalami namanya gangguan kesehatan mental atau gejala kesehatan mental. Kita bisa melihat tanda-tanda itu, perilaku-perilaku itu, di mana anak-anak sekarang ini mudah insecure dan cemas karena tekanan sosial media.
Kemudian mereka pada umumnya kecanduan validasi, mudah cemas, mudah stres, mudah marah, murung, dan sebagainya, kurang motivasi belajar, dan sulit tidur, makan tidak teratur, pikiran negatif berulang, sulit akhirnya membedakan dunia nyata dan dunia digital. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai guru di sekolah Penuhe diberikan satu pemahaman bahwa kita sebagai guru itu harus betul-betul menjadi mentor bagi anak-anak kita. Kita sebagai guru harus menjadi gembala bagi anak-anak kita. Karena konsep sekolah kita adalah menjadi pendidikan yang menyelamatkan. Kemudian apa artinya pendidikan yang menyelamatkan itu? Artinya adalah bahwa anak-anak ketika datang sekolah, mereka tidak hanya belajar mata pelajaran sekolah, tetapi anak-anak juga belajar tentang Tuhan dan sesama melalui pembinaan iman Kristen setiap hari yang kita lakukan. Kemudian juga pendidikan yang menyelamatkan artinya anak-anak kita bina agar dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Kemudian juga anak-anak kita bina agar bertumbuh dalam karakter Kristus. Kemudian kita sebagai guru, sebagai mentor, sebagai gembala, bahwa guru hadir di sekolah bukan hanya sebagai guru mata pelajaran, tetapi sebagai mentor, sebagai gembala yang harus mengasihi anak-anak. Kemudian kita sebagai guru hadir di sekolah sebagai hamba-hamba Kristus yang melayani Tuhan dan melayani sesama. Akhirnya pendidikan yang menyelamatkan adalah bahwa sekolah itu menjadi tempat di mana anak-anak dibentuk menjadi anak-anak yang beriman, berilmu, berkarakter, dan bertalenta agar siap menghadapi persaingan global dan tantangan zaman. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Di sekolah Penuhe inilah kita sudah dibina, kita sudah diarahkan. Yang utama adalah sebagai guru Penuhe, untuk kita menjalani pendidikan yang menyelamatkan, kita harus sadar betul bahwa kita ini dicintai Tuhan, kita ini dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga harus sadar betul bahwa dalam diri kita ini kita sudah menerima kasih Tuhan. Hati kita ada kasihnya Tuhan, hati kita ada cintanya Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kita pastikan, kita serahkan hati kita untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Karena kalau hati kita mencintai Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mudah mencintai, mudah mengasihi anak-anak. Anak-anak akan dapat kita selamatkan. Mereka akan dapat kita ubah karakternya kalau mereka kita terima apa adanya, mereka kita mentori, mereka kita gembalakan dengan hati kita yang dipenuhi dengan cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus yakin betul bahwa peran kita dalam lembaga pendidikan, khususnya di sekolah Penuhe, ini sama dengan peran seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, ada rasul, maupun nabi-nabi, ada nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, dan yang terakhir pengajar-pengajar. Siapa itu pengajar-pengajar? Kita, guru-guru. Makanya Tuhan memberikan ada 5 panggilan yang dipanggil dan ditetapkan langsung oleh Tuhan Yesus, pencipta dan pemilik kehidupan, yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan terakhir pengajar-pengajar. Pengajar-pengajar ini adalah guru. Karena itu mari bangga menjadi guru, apalagi guru Penuhe. Karena kita adalah dipanggil langsung oleh Tuhan. Jabatan yang dipanggil langsung, ditetapkan langsung oleh Tuhan, diantaranya adalah sebagai guru. Itulah sebabnya dalam moto guru Penuhe yang pertama adalah bekerja, mengajar, dan bekerja karena visi, bukan karena profesi. Satu sisi
memang dipercayakan di pundak kita. Ini satu panggilan yang berat, satu panggilan yang tidak mudah, tetapi ini juga merupakan satu panggilan yang mulia, satu panggilan yang akan membawa kita sampai di kekekalan nanti. Oleh karena itu, mari kita terus jalani panggilan kita dengan hati yang mencintai Tuhan, dengan hati yang mencintai anak-anak, mencintai pekerjaan yang kita lakukan, karena kita ada di satu pendidikan yang menyelamatkan. Salam SMART, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Tuhan Yesus memberkati.